Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di kelas daring mata pelajaran fikih kelas 7. Pada video kali ini kita akan sama-sama belajar materi bab 1, yaitu tentang alat-alat bersuci. Nah, sebelum kita memasuki mata pelajaran, marilah kita sama-sama berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita pelajari ini menjadi berkah dan bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran kali ini, yang pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian bersuci. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan perbedaan bersuci dan membersihkan diri. Yang ketiga, siswa dapat memahami dasar hukum bersuci. Agama Islam sangat memperhatikan aspek kebersihan dalam kehidupan. Hal ini dapat dilihat melalui cara sah untuk melaksanakan suatu ibadah, yaitu dengan bersuci. Bersuci dari najis dan hadas merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita laksanakan. Dalam melaksanakan ibadah sholat, tentunya apa yang kita gunakan haruslah bersih atau suci, mulai dari suci badan, suci tempat, dan suci pakaian. Nah, pada bab ini, segala macam hal yang berkaitan dengan kebersihan dan bersuci akan dibahas lebih rinci. Yuk kita simak videonya sampai selesai. A. Pengertian bersuci. Bersuci dalam bahasa Arab disebut dengan toharo. Toharo artinya bersih, bersih atau suci. Sedangkan pengertian bersuci atau toharoh menurut istilah adalah membersihkan diri, pakaian, tempat, dan benda-benda lain dari najis dan hadas dengan tata cara yang ditentukan oleh syariat Islam. Karena kedudukan bersuci yang penting dalam melakukan ibadah, setiap orang yang akan menjalankan sholat atau tawaf terlebih dahulu harus bersuci, seperti wudhu, tayamum, atau mandi. Untuk selanjutnya, yaitu perbedaan bersuci dan membersihkan diri. Jika kita cermati tabel di atas ini, kita akan mengetahui perbedaan bersuci dan membersihkan diri berdasarkan unsur-unsurnya. Seperti menyertakan niat. Ketika kita bersuci, kita harus menyertakan niat. Contohnya pada saat kita berwudu. Meskipun sepele, niat merupakan bagian penting yang perlu dilakukan ketika kita berwudu. Karena sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW bahwa umat muslim diwajibkan membaca doa atau niat wudu saat melaksanakan wudu agar ibadah yang dijalankannya sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Unsur yang kedua yaitu bertujuan untuk membersihkan. Bersuci dan membersihkan diri ini memang memiliki tujuan yang sama, yaitu sama-sama untuk membersihkan. Kemudian unsur yang ketiga, tata caranya diatur dalam syariat Islam melalui ketentuan fikih. Nah, kalau berfikih, tata caranya diatur dalam syariat Islam, seperti menyertakan niat itu tadi dan cara-cara lainnya. Sedangkan membersihkan diri, tata caranya bebas, seperti ketika mandi. Ada orang yang mandi dimulai dari gosok gigi terlebih dahulu, dan ada juga yang gosok gigi di akhir. Unsur yang keempat yaitu mengikuti pola hidup sehat. Nah, ini antara bersuci dan membersihkan diri adalah sama-sama
mengikuti pola hidup sehat, karena menjadi diri agar selalu suci dan bersih. Besar sekali manfaatnya bagi kesehatan dan mencegah terjangkit dari berbagai penyakit akut seperti tipes, hepatitis B, dan lain-lain. Untuk selanjutnya yaitu pembagian bersuci. Bersuci atau toharoh dapat dibedakan menjadi dua, yaitu bersuci lahiriah dan bersuci batiniah. Bersuci lahiriah atau hukmiyah adalah kegiatan mensucikan diri dari najis dan hadas. Bersuci lahiriah ada dua. Yang pertama, bersuci dari najis, yaitu membersihkan segala bentuk kotoran yang melekat pada badan atau yang ditempati. Cara membersihkannya sesuai dengan bentuk dari jenis kotoran yang dihilangkan, seperti dibasuh sampai hilang rasa, bau, dan warnanya. Yang kedua, bersuci dari hadas, yaitu menghilangkan atau membersihkan hadas dengan cara berwudu atau mandi. Seperti hadas kecil, bersucinya dengan wudu, sedangkan hadas besar bersucinya dengan mandi. Kemudian, bersuci batiniah atau maknawiyah. Bersuci batiniah adalah membersihkan jiwa dari kotoran batin berupa dosa dan perbuatan maksiat. Cara bersuci batiniah ini adalah dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, dasar hukum bersuci. Dasar hukum bersuci dalam Al-Quran maupun hadis banyak sekali penjelasan-penjelasan maupun perintah-perintah agar umat Islam senantiasa bersih dan suci. Adapun dalil yang menjelaskan tentang disyariatkannya bersuci terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 222. Kemudian surat At-Taubah ayat 108. Dan yang terakhir yaitu surat Al-Maidah ayat 6. Dari ketiga Al-Quran tersebut dapat kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyukai orang-orang kesehariannya dalam keadaan suci, baik dari hadas kecil maupun hadas besar. Terlebih pada surat Al-Maidah ayat 6 tersebut memuat 3 masalah toharoh atau bersuci, yaitu wudu, mandi junub, dan tayamum. Alhamdulillah, sekian dulu pemaparan materi dari Bapak. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun penulisan. Bapak berharap dari materi yang telah disampaikan kalian dapat memulai untuk membiasakan diri menjaga kesucian dan kebersihan dengan wudhu, bukan hanya ketika akan melaksanakan sholat atau mengaji, tetapi juga saat kalian sekolah dan belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.